wacana duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk pemilihan Presiden 2024 masih santer terdengar. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak masih mendorong agar duet Anies Sandi kembali terwujud. Meski demikian, nantinya pilihan terakhir tetap ditentukan oleh Anies yang telah didapuk sebagai calon presiden koalisi tersebut. Namun, hubungan Anies dan Sandi sendiri saat ini belum semesra dulu. Bahkan, keduanya sempat memberikan respons berbeda terkait utang 50 miliar rupiah. Lantas, mungkinkah Anies Sandi jilid 2 terjadi di Pilpres 2024? Sandi enggan memperpanjang masalah utang 50 miliar rupiah ini. Keputusan itu diambil setelah melakukan sholat istiqorah dan berkonsultasi dengan keluarganya. Pernyataan ini diungkapkan Sandi di acara resepsi 1 abad NU di Stadion Delta Sidoarjo, Selasa 7 Februari 2023 lalu. Setelah saya sholat istiqoroh, setelah saya menimbang, berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan, tapi dari saya cukup sekian dan saya ingin fokus pada menatap masa depan. Kontestasi demokrasi tinggal sebentar lagi, mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita, gembira, dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, terungkap adanya utang piutang antara Anies dan Sandi saat menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mantan tim sukses Anies Sandi di Pilkada DKI Jakarta, Erwin Aksa. Erwin mengatakan, saat itu Sandi memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik Pilkada DKI. Namun, perwakilan tim Anies Hendri Satrio menyatakan bahwa perjanjian utang itu sudah selesai. Sebab, dalam perjanjian, Anies tidak harus mengembalikan biaya sepeser pun jika memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia menegaskan bahwa perjanjian itu bukan bersifat sudah lunas, tetapi selesai. Perjanjian tuh kalau kalah rugi bareng-bareng gitu. Kalau menang dibalikin ya gitu. Nah ini enggak. Anies tuh kalau kalah dia janji bakal balikin semua biayanya gitu ya, dengan dijamin oleh Mas Sandi bahwa Mas Anies akan mengembalikan semua biaya itu kalau kalah, tapi kalau menang selesai, sehingga dia tidak terbebani dalam melayani masyarakat. Sandi sempat mengisyaratkan menolak usulan menjadi cawapres Anies karena saat ini ia berada pada kubu pemerintah. Menurut Sandi, kini ia merupakan Menteri Presiden Jokowi dan berada di bawah Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Sandi pun sempat memiliki pandangan berbeda terkait narasi kepemimpinan Presiden ke depannya. Namun, berselang sebulan setelah wacana itu muncul, Sandi justru merespons positif usulan pengusungan dirinya sebagai cawapres Anies dalam pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada Sabtu 8 April 2023. Meski demikian, ia tidak menyatakan secara tegas menerima atau tidak usulan itu. Sandi menyebut akan menyerahkan keputusan tersebut ke tangan Prabowo. Dengan restu pimpinan, saya akan pastikan Pak Prabowo juga legowo. Saya juga dapat dari pimpinan di pemerintahan juga memberikan restu. Itu yang penting. Jadi kita nggak gaduh, kita fokus untuk secara teduh, sejuk.